kalian tuh nggak mau mati, cinta banget sama harta, pengen terus nikmatin dunia. Allahu Akbar. Halo Sobat Muslim, lebaran sebentar lagi nih. Tapi semangat hijrah nggak boleh kendor. Hari ini kita lagi ada di Hijrah Fest 2026. Hari ini kita mau window shopping sambil ngabuburit ilmu nih. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak sih tema kali ini tuh apa? Jadi temanya itu Comeback Stronger. Keren banget kan? Penasaran nggak sih? Yuk kita ikutin. Halo Sobat Muslim, lebaran tahun ini terasa berbeda di tengah sukacita saudara kita di Sumatera dan di Aceh sedang mengalami dampak banjir. Yuk kita dengerin sharing session dari Adin Abdul Hakim yang dikenal sebagai aktor traveler sekaligus influencer ternama yang selama ini aktif menjadi relawan bencana alam di Sumatera. Payungnya ini bisa bermanfaat buat hunian sementara dan bisa mempekerjakan warga lokal untuk bikin rumah. Jadi mereka juga dibayar secara tradisional dan kalau tidak bisa menghidupkan mata pencaharian mereka juga. Dan insya Allah sudah kita hadirkan ini mu'alim mudanya. Bewoknya nggak mirip lah ya. Nah, boleh langsung kita tanyakan ke Mas Adin. Ini beliau hadir hari ini langsung dari Jawa Tengah ke Jakarta menyapa para hadirin hadir di hari ini. Gimana Mas Adin hari ini kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini puasanya kayaknya beneran ini ya. Insya Allah ya. Kelihatannya. Kelihatannya ya, seger ya Masya Allah. Baik Mas Adin. Sebelum kita cerita aktivitasnya kemarin beberapa hari di Sumatera, beberapa daerah, boleh aktivitasnya boleh sampaikan ke teman-teman yang hadir di sini. Ini lagi sibuk apa aja ini? Apakah lagi syuting series, film atau bagaimana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebenarnya beban mental juga nih kita Pak Irfan. Saya cukup tahu dan sadar diri bahwa teman-teman itu yang diharapkan ada Pak Mualim di sini, ya kan? Bukan Adin Abdul Hakim. Ngapain sih Adin yang duduk di sini itu sebenarnya Bapak Mualim gitu yang ditunggu, yang punya Aceh gitu untuk menceritakan semuanya. Tapi saya juga baru dengar kabar beberapa menit yang lalu, qadarullah Pak Mualim masih sakit. Kita doakan bersama-sama dan semoga saya dan Pak Irfan bisa sedikit menceritakan tentang kondisi seperti apa di sana gitu. Karena kemarin saya baru 2-3 harian yang lalu baru pulang dan video yang tadi saya nggak ada ekspektasi bahwa video itu bakalan FYP viral dan banyak banget yang repost dan apalagi ditayangin di Hijrah Fest. Kalau begitu tahu begitu kan saya bakal bikin video yang proper gitu. Paling nggak sisiran kayak ya nggak pakai sarung gitu. Keluar dari rumah, aduh maaf Pak Irfan ya. Tayangin di sini ya. Jadi itu tayang 7 jutaan, tayang di tempat yang berbahagia ini itu belum sempet sisiran itu ya? Masya Allah. Boro-boro sisiran gitu. Mandi juga enggak karena nggak ada air di sana. H+10 semenjak kejadian itu,
Saya pertama kali ke ini, Tapanuli Selatan. Berarti di Oktober, akhir November lah ya kurang Iya, lebih, iya. itu di awal November. Tapanuli Selatan. Oke. Dan memang, ya kan baru H+10 dari kejadian ya. Iya, masih dengan segala macam kekeosan itu gitu. Dan saya pun juga tidur di tenda dan sempat ngalamin banjir juga. Banjir yang benar-benar literally semua masyarakat itu ngungsi. Ngungsi dengan kepanikan yang luar biasa. Rumahnya hanyut, ngungsi ke tenda. Iya. Tendanya tempat ngungsi Iya. kan harus ngungsi Iya, lagi. Iya, karena masyarakat kondisi yang panik kan, panik. Oh, harta benda hilang, rumah hanyut, banyak korban. Terus dihajar lagi banjir dengan yang nggak setinggi itu sih. Cuman air sudah sampai selutut ke atas, orang-orang ngungsi semua. Saya pun juga ikut ngungsi lari beneran yang di saat itu saya mengalami yang benar-benar, oh itu di titik itu semua orang sudah nafsi-nafsi itu. Baik, Mas Adin ini luar biasa, dia pengalaman beliau itu kurang lebih 10 hari atau bulan-bulan pertama kejadian di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun juga di Aceh. Nah setelah ada banyak viral di mana-mana, lalu yang dilakukan Mas Adin sendiri apa nih? Selain turun langsung, nah sambil aktivitas kerjanya, bisnisnya dan seterusnya, apa yang dilakukan? Jadi kan itu kedatangan saya di 10 hari setelah kejadian itu. Di sana juga sekitar 10 harian juga saya. Saya sama Masjid Nusantara sama Rumah Zakat. Saat itu yang bisa kami lakukan ini dulu, memetakan dan kita bawa logistik karena ya memang masyarakat itu bisa hidup sehari-hari dari di posko gitu, dari bantuan dari pihak manapun gitu. Karena tadi juga sempat ada cuplikannya nih, kalau nggak ada relawan atau yang datang ngasih logistik, kami nggak makan gitu. Dan saya memang mengalami di situ gitu. Nah, di waktu itu kami juga ngelihat nih apa nih yang bisa dilakukan nih gitu. Jadi ketika setelah 10 hari itu saya pulang, saya kembali beraktivitas, bekerja juga di sini segala macam, syuting segala macam. Kepala tuh sakit kepala gitu, karena gimana memulai kehidupan yang baru di sana gitu. Saya memikirkan itu dan dari situlah tercipta ide, nah itu video itu. Akhirnya kita belah-belah kayu segala macamnya, kita bikin jadi, iya kami sebutnya hunian sementara. Sebisa mungkin karena saat ini aja sudah 103 yang sedang dibikin, yang 85 sudah dihuni, sudah ditempatin, sudah bisa dipakai gitu. Dan sekarang pembangunan itu masih berlanjut. Dan yang teman-teman lihat, gelondongan kayunya itu masih segitu banyak dan masih banyak banget gitu. Dan itu kami mempekerjakan warga lokal setempat untuk belah-belah kayu itu, untuk bikin rumah itu kami full gunakan tim warga lokal. Jadi paling tidak warga lokal ada penghasilan untuk belah-belah kayu, untuk bikin rumah itu. Apa ini pesan untuk kita semua ini, Mas Adin, khususnya untuk generasi muda ini? Ya, generasi muda ini apa yang harus kita lakukan untuk terus peduli kepada sesama? Kita kadang-kadang nggak kenal, mereka jauh, tapi apa yang harus kita lakukan? Akhir tahun ya Pak Irfan, akhir tahun kita ke Jordan ya, ke pengungsian saudara-saudara kita Gaza yang ada di Jordan, karena itu jutaan pengungsi yang ada di Jordan. Saya kira di situ saya kena mental, batin, jiwa segala macamnya. Bukan hanya kesedihan tapi benar-benar kena mental. Definisi kena mental itu saya di sana. Nah, saya kira saya akan kena mental di sana doang. Tapi ternyata ketika ke Sumatera kemarin kena mental banget juga, Mas. Karena banyak
realita-realita di rumah-rumah warga, di lingkungan mereka yang tidak terekspos media gitu. Tidak terekspos. Iya, jadi kesedihan yang sangat mendalam tuh saya rasakan kembali di Sumatera. Karena iya saya kan ini ya ngobrol bercerita dengan warga yang habis huntarannya sudah selesai dibangun dan sudah bisa dipakai ditempati. gitu. Dan itu huntara-huntara itu dibangun memang di atas tanah mereka Mas. Di atas tanah mereka yang rumahnya rata hilang. Jadi kita bangun huntaranya di atas rumah mereka yang dulu yang udah hilang gitu. Ya saya cerita-cerita, wah sangat banyak kesedihan yang ya Allah. Lagi-lagi tingkat kesyukuran kita tuh diuji lagi dan dipertebel lagi. Lihat nih saudara-saudara lu di Sumatera nih begini loh. Masa lu nggak bersyukur gitu. Jadi kayak segala macam kesusahan hidup di Jakarta lah misalnya atau di kota atau di mana itu kayak yang nggak ada apa-apanya gitu dibanding mereka yang di sana. Dan bingung juga untuk memulai hidup lagi seperti apa, memulai perekonomian seperti apa, hartanya semua hilang Mas. Oh Allah. Semua hilang, rumah rata dengan tanah, boro-boro sertifikat, boro-boro KK, kartu keluarga, boro-boro KTP itu. Itu jadi gimana cara berpesan biar kita lebih perhatian lagi ya, itu beneran tebelin lagi rasa berempati kita gitu sebagai manusia dan saudara se-Indonesia gitu. Saudara se-Indonesia Yang kena bencana kena gitu bencana. Mas. Asal kita masih punya hati, berempati dan ya kata-kata ini sama kayak yang selalu saya bilang ketika ke pengungsian di Palestina, di Gaza, di Jordan gitu. Sama gitu yang harus kita peroleh gitu. Korban bencana apapun itu, entah itu konflik perang, entah itu konflik bencana alam gitu. Asal kita masih waras gitu ya sebagai manusia gitu, punya hati, punya nurani ya. Kita lakukan apa yang kita yakini itu benar gitu untuk mereka. Untuk mereka. Lucu-lucu ya Sobat Muslim, jangan kemana-mana ya, karena abis ini ada cerita Februari yang penuh makna.